Bonang, lihat itu Admiral Cheng Ho. Siapa itu? Tidak usah. Itu bukan sebuah sebutan penghinaan. Bangga sebut, I am the people, the Republic of China. And China, my father is China, my mother is China. Bagaimana perjuangannya Wali Sembilan dan tokoh-tokoh para pendahulu, boten teko perten Indonesia itu bawa pedang niku boten. Nyun sewu mawon. Terus mlebu ing Indonesia pedange diko takbir, Allahu Akbar, boten. Nyun sewu aja terkritik sampean. Wali Songo datang dengan kita di Sumatera masuk Islam. Oh, lebih dulu Wali Songo lah Ustaz. Yakin Wali Songo abad ke-15 Masehi 1400 sekian 14 sekian 1400-an. Begitu cepatnya pendapat itu berubah. Kenapa? Karena informasi yang diterima. Wali Songo 1400 sekian. Ya rada sengak titik memang. Bukan itu cara. Wali Sembilan sebelum masuk ke Indonesia dan sebelumnya niku mulai tahun 48 ten Indonesia itu ten Khalifah Sahabat Utsman. Burung tahun sedone Sahabat Utsman ulama sampun mlebet enten Barus Indonesia. PA212 mengkritik habis-habisan Ngabalin yang sebut Wali Songo dari Cina kurang baca sejarah dia. Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif berikan komentar soal pernyataan dari tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin yang sebut Wali Songo berasal dari Cina. Slamet menilai pengetahuan Ngabalin soal sejarah masih minim. Ia juga menduga pernyataan yang disampaikan Ngabalin soal Wali Songo bangsa Cina tersebut jauh dari kebenaran. Kurang baca sejarah dia atau kebanyakan makan micin jadi ngelantur, kata Slamet Senin 30 Januari. Slamet menuding pernyataan itu disampaikan Ngabalin sebagai upaya untuk menyenangkan kelompok oligarki yang selama ini menjadi junjungannya. Sehingga tidak heran jika selama ini Ngabalin terkesan selalu membela soal Cina. Ya, pastinya demi menyenangkan junjungannya si oligarki lah, pungkasnya. Terkait hal itu, Slamet kemudian memberikan julukan khusus kepada Ngabalin sebagai wali asing. Kita kasih gelar Ngabalin wali asing, ujarnya. Sebelumnya, nama Ali Mohtar Ngabalin kembali menjadi pembicaraan di media sosial usai video viral. Dari potongan video yang beredar, Ngabalin menyebut bahwa Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa berasal dari Cina. Republik kita punya, nenek moyang kita yang bikin. Sejarah Wali Songo yang dipuja-puji orang Islam itu bangsa Cina, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Cheng Ho tidak perlu ragu, ini bukan penghinaan. My father is China. My mother is China, kata Ali Ngabalin dalam video yang beredar. Ngabalin dan Wali Songo sangat dari Tiongkok. Video lama itu beredar lagi menjadi viral dan mendapat respons ramai dari netizen. Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli kantor staf presiden, sudah agak lama tidak membuat kontroversi. Rupanya banyak yang kangen sehingga warganet mengunggah lagi video Ngabalin yang menyebut Wali Songo berasal dari Cina. Video tersebut diambil pada 2020 dan pada waktu itu sudah memantik perdebatan ramai di kalangan netizen. Ngabalin memberikan pernyataan itu pada 9 Maret 2020 ketika diundang menjadi salah satu narasumber di Sekolah Tinggi Agama Buddha Samantabhadra NSI di Jakarta Selatan. Rupanya banyak yang kangen kepada Ngabalin sehingga video itu diunggah ulang di Twitter dan Instagram sampai menimbulkan perdebatan ramai. Mungkin video ini di-repost dalam rangka menyambut Imlek tahun ini. Ngabalin dalam potongan video yang beredar tersebut mengatakan Wali Songo yang diyakini sebagai penyebar Islam di Nusantara itu berasal dari Cina. Netizen cepat merespons, ada yang mengatakan Ngabalin salah persepsi dan tidak bisa membedakan antara Wali Songo dengan 9 negara.
Dua-duanya sama-sama berjumlah 9. Bedanya, Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara, sedangkan 9 naga menyebarkan investasi di ibu kota Nusantara. Pembicaraan Ngabalin hanya dipotong pendek sehingga tidak jelas konteksnya. Mungkin Ngabalin ingin mengatakan bahwa etnis Cina di Indonesia mempunyai peran yang penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu buktinya adalah Wali Songo yang mempunyai garis keturunan dari Cina. Debat mengenai asal-usul penyebaran Islam di Indonesia sudah berlangsung lama. Ada yang berpendapat bahwa penyebar Islam pertama adalah para pedagang Gujarat, India. Salah satu di antara Wali Songo ialah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim adalah guru bagi para wali lainnya yang dianggap sebagai ulama pionir yang menyebarkan Islam di Jawa. Asal-usul Sunan Gresik masih diperdebatkan. Berbagai sumber menyatakan ia dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Pertama lain mengatakan bahwa sang wali berasal dari Arab, kemudian hijrah ke Gujarat, India lalu berkelana ke Malaka hingga sampai di Pulau Jawa. Terdapat penelitian sejarah yang mengatakan bahwa di antara para wali itu ada yang keturunan Cina. Salah satu yang paling terkenal ialah Sunan Ampel di Surabaya yang dikenal sebagai Raden Rahmat. Garis keturunan Cina pada Raden Rahmat menurun dari ibunya yang merupakan bangsawan kerajaan Champa. Catatan kronik Tiongkok dari Klenteng Sampokong menyebut Sunan Ampel mempunyai nama Cina Bong Swiho. Sunan Ampel adalah cucu dari Haji Bang Tok Keng, seorang Tionghoa asal suku Hui yang beragama Islam mazhab Hanafi. Haji Bong Tak Keng ditugaskan oleh Sampobo untuk menjadi pemimpin komunitas Tionghoa di Champa. Disertasi dan ditulis oleh Dr. Tan Ta Sen dari Universitas Indonesia, diterbitkan menjadi buku berjudul Cheng Ho oleh penerbit Kompas, mendedahkan ekspedisi Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15 ke Nusantara membawa misi budaya, dagang, dan agama. Laksamana Cheng Ho beragama Islam. Oleh karena itu, ekspedisi tersebut juga membawa misi penyebaran Islam. Dr. Tan Ta Sen adalah Presiden Internasional Cheng He Society dan juga Direktur Cheng Ho Cultural Museum, Malaka. Disertasi doktoralnya dibimbing oleh Profesor Abdullah Dahana yang dikenal sebagai sinolog atau ahli sejarah Cina terkemuka di Indonesia. Cheng Ho melakukan ekspedisi besar sebanyak 7 kali keliling Samudra Barat sejak 1405 sampai 1433. Armada Cheng Ho yang membawa belasan kapal dengan awak ribuan yang mengelilingi 33 negara di Asia dan Afrika. Wilayah-wilayah penting di Asia Tenggara yang disinggahi Cheng Ho antara lain Champa, Zenla Siam, Malaka, Jawa, Palembang, Samudra, Aru, Pahang, Kelantan, dan Sulu. Cheng Ho dalam ekspedisinya biasanya meninggalkan anak buahnya di beberapa tempat lokal untuk tinggal dan bermukim. Sebagai jenderal yang beragama Islam, Cheng Ho diyakini membawa banyak anak buahnya yang juga Muslim. Di beberapa wilayah Nusantara, anak buah Cheng Ho berkawin-mawin dengan perempuan lokal dan menyebarkan Islam di lingkungan baru mereka. Hasil disertasi Dr. Tan Ta Sen memperlihatkan adanya dimensi baru dalam penyebaran awal Islam Indonesia di Nusantara. Jejak pengaruh Islam dari Cina sangat jelas terlihat di Jawa dan Sumatera. Almarhum Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pun mengaku bahwa ia punya darah keturunan Cina dari garis leluhur yang menyambung sampai ke para wali keturunan Tionghoa itu. Di sisi lain, Profesor Dr. Hamka percaya bahwa jalur penyebaran Islam di Nusantara datang langsung dari Makkah, yang berarti mutawatir langsung bersambung kepada Rasulullah. Hamka mengungkapkan berdasarkan naskah kuno Tiongkok sekitar 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera Barat di daerah Barus. Marco Polo, seorang penjelajah dari Venesia, saat singgah di Pasai pada 1292 Masehi, mengungkapkan telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara makin pesat pada abad ke-16 Masehi. Islam telah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk di wilayah timur melalui Kesultanan Tidore yang menguasai wilayah Papua sejak abad ke-17 Masehi.
Studi Hamka diperkuat oleh Profesor Azyumardi Azra yang melakukan penelitian ekstensif mengenai perkembangan Islam di Nusantara dan